nggak ada hubungannya dengan COVID juga nggak mudah untuk mengatasi situasi ini. Namun oleh karena itu sudah ada hadir nih, tadi sudah disebutkan Bu Musda siapa dan Bu Rahmi siapa, yang pasti mereka berdua adalah guru dan sahabat saya. Saya pertama mungkin akan meminta memantik pertanyaan dulu kepada Ibu Musdah nih. Paling tidak kita melihat pandemi ini banyak pelajaran memang yang bisa kita ambil ya, terutama pada persoalan bagaimana pentingnya kita punya rasa kemanusiaan dan bagaimana munculnya sifat gotong royong yang sesungguhnya kalau menurut Soekarno nilai-nilai Pancasila itu dari saripatinya budaya Indonesia, dan sekarang buat saya itu muncul di mana-mana gitu. Dan pandemi ini sebetulnya mengajarkan bahwa virus tidak memilih siapa saja yang bisa menjadi korban. Tidak berdasarkan afiliasi politik, tidak berdasarkan agama, semua orang bisa kena kalau ceroboh. Nah, kemudian juga yang paling penting lagi, situasi ini kelihatannya punya harapan bisa kita hadapi bersama-sama kalau kita punya kerjasama, punya saling pengertian, punya gotong royong, dan kesadaran untuk juga bertanggung jawab bersama-sama. Jadi bukan urusan pandemi, bukan hanya urusan pemerintahan, bukan hanya urusan tokoh-tokoh, tapi juga urusan kita semua. Nah, saya mau mantik sama Bu Musdah nih dengan pertanyaan begini nih Bu. Bagaimana kita menghikmati suasana ini? Bagaimana menurut Ibu kalau kita merefleksi situasi pandemi ini di dalam menata kehidupan sosial kita? Karena kita tahu bahwa di Indonesia ataupun secara global belakangan ini kan muncul ya situasi intoleransi yang begitu luar biasa ya, mengganggu kehidupan kita bersama. Dan kemudian juga bagaimana pasca pandemi ini sebenarnya juga dalam konteks lintas iman perlu ada penataan dalam makna keimanan yang sebetulnya juga bukan hanya keimanan yang hanya berguna pada agamanya sendiri, tapi bagaimana nilai-nilai keagamaan juga harusnya juga bermakna bagi kehidupan yang inklusi seperti itu. Silakan Bu Musdah, mungkin bisa memberikan pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali bisa bertemu secara virtual dengan Mbak Nia, dengan Mbak Rahmi, dan juga teman-teman yang lain. Ini maaf ya, saya hanya bisa pakai audio, soalnya ini videonya lagi kacau. Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa pandemi ini itu semacam apa, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kita tuh harus ada jeda ya. Kita kan selama ini sibuk ya, nggak karu-karuan, siang, malam, kadang-kadang kita tidak mengenal waktu. Ya, jadi seolah-olah Tuhan mengatakan kepada kita, kamu itu harus ada jeda ya. Kita berhenti sejenak. Berhenti sejenak untuk apa? Untuk kembali memikirkan apakah orientasi hidup kita itu udah benar apa belum. Ya, apakah selama ini cara beragama kita itu udah benar apa belum. Jadi kita memikirkan kembali nih banyak hal yang perlu kita pikirkan kembali. Tetapi buat saya yang paling menohok ya dari kasus pandemi COVID-19 ini adalah mempertanyakan kembali kemanusiaan kita. Karena saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini ya sebagai manusia itu adalah ya kalau di dalam konsep Islam kamu itu seharusnya memposisikan diri kamu itu sebagai khalifah. Khalifah itu artinya apa? Kamu harus menjadi manajer. Ya, manajer itu apa? Manajer itu tentu mempertimbangkan hal-hal yang bermanfaat ya, melakukan hal-hal yang bermanfaat supaya kamu itu bisa survive. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu. Kita melihat bagaimana perusakan alam terjadi luar biasa ya. Waduh, bagaimana alam kita ini udah hancur-hancuran, dieksploitasi sedemikian rupa. Untuk siapa? Ya hanya untuk memenuhi keserakahan manusia, karena banyak juga orang yang tidak mendapatkan manfaat ya dari berbagai macam bentuk eksploitasi terhadap alam. Karena itu mari kita memikirkan kembali untuk alasan-alasan apa yang disebut dengan konsep pembangunan buat siapa? Kita kan harus mempertanyakan kembali pembangunan buat siapa? Buat manusia siapa? Dinikmati oleh siapa? Karena itu mari kita memikirkan. Ya karena itu menurut saya pandemi COVID ini itu menguji kita sebagai makhluk hidup bahwa apa? Bahwa ternyata kita bukan makhluk yang betul-betul berdaya loh. Jadi jangan sombong ya dengan segenap kemajuan sains dan teknologi yang sudah kita capai. Itu ternyata kita nggak ada apa-apanya ya menghadapi makhluk kecil. Sebenarnya COVID itu bukan makhluk hidup loh.
dia hanya sejenis protein yang saya baca itu hanya sejenis protein yang uniknya unik banget loh ya makhluk ini meskipun dia bukan makhluk hidup itu tapi dia bisa memiliki kemampuan untuk mematikan manakala dia masuk ke dalam tubuh manusia. Dan anehnya begitu dia masuk dalam tubuh manusia dia melekat lalu dia membelah diri ya dan di situ terjadi pembiakan ya dan kemudian merusak organ-organ vital manusia. Dan yang lebih fatal lagi, virus ini kok memilih manusia itu sebagai media perantara. Jadi manusia ini jadi terdakwa gitu ya. Kalau jadi virus objek, flu burung 100 tahun yang lalu di Spanyol, itu kan kalau flu burung kan masih memerlukan unggas ya untuk perantaranya. Tapi ini manusia loh. Malaria masih membutuhkan nyamuk. Ini sama sekali enggak. Ini uniknya si virus ini. Benar-benar manusia itu jadi perantara. Karena itu kita akhirnya kondisi ini mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia. Dia mengubah pola relasi kita di antara sesama. Tadinya kita ketemu, kita cipika-cipiki, kita salaman apa semua akhirnya kan berubah. Kita ketemu harus berjarak minimal 1 meter ya supaya kita tidak tertular satu sama lain. Kita saling memproteksi. Kita memproteksi diri kita, memproteksi orang lain. Jadi jangan salah. Jadi gunanya jaga jarak itu bukan apa-apa untuk menyelamatkan kita semua, bukan untuk apa-apa. Yaitu mengubah pola relasi di antara manusia. Mengubah pola tradisi yang tadinya itu jabat tangan, ya cium tangan, itu ya sekarang jangan dulu. Ya untuk kemaslahatan manusia justru beberapa tradisi yang sudah dianggap mainstream di masyarakat itu berubah total loh dan ini luar biasa. Perubahan-perubahan ini nggak mudah memang, tetapi ya kita dipaksa ya untuk melakukan perubahan hal-hal yang selama ini kita anggap rutin. Dan yang juga yang akhir-akhir ini juga apa yang berubah itu cara beribadah. Banyak orang yang saya kadang-kadang suka heran orang tiba-tiba mengeluhkan, aduh saya ini sudah 4 kali nggak Jumatan, gimana ya? Aduh, apakah itu mengubah martabat dirimu sebagai manusia? Karena menurut saya di dalam beribadah, dalam agama apapun saya kira ya, kualitas ibadah seseorang itu tidak ditentukan oleh lokus di mana dia beribadah. Ya terus terang, jadi nggak perlu kamu merasa, wah saya udah nggak bisa ke masjid nih, nggak bisa apa. Loh itu tidak mengurangi apapun dalam diri kamu karena beribadah itu bisa di mana saja. Bahkan sekarang seolah-olah COVID ini menyadarkan kita tentang pentingnya rumah ya sebagai tempat kita membangun sesuatu yang lebih manusiawi. Nah, selama ini kamu kebanyakannya tapi ini juga bagus loh COVID ini ya memporak-porandakan pandangan yang selama ini bahwa mereka hanya bisa beribadah dengan baik itu di masjid. Jadi yang bisa di masjid kan cuma laki-laki saja kan. Jadi seolah-olah perempuan itu tidak pernah berharga karena tidak pernah ke masjid kira-kira. Nah, sekarang COVID ini membalikkan kamu harus di rumah juga kira-kira kayak gitu. Bisa nggak kamu beribadah dengan baik di rumah? Karena kalau saya melihat ya di dalam beragama itu kondisi kualitas ibadah seseorang itu sebenarnya ditentukan oleh pertama itu adalah kualitas ketulusan. Itu dalam banyak ayat kalau di dalam Quran itu jelas loh. Jadi kamu tulus nggak sih beribadah? Apakah itu cuma sekedar ria? Apakah kamu beribadah cuma sekedar cari? Nah ini dia nih buat kelompok-kelompok yang sangat mengedepankan simbol-simbol agama. Apakah kamu sekedar cari sorga dan neraka? Kira-kira kayak gitu. Atau sekedar cari sorga takut neraka? No. Adalah ketulusan. Kamu tulus nggak melakukannya? Ya. Lalu kualitas kehusyuan. Ya, kehusyuan itu seberapa jauh kita merefleksikan diri kita, memfokuskan diri kita hanya kepada Sang Pencipta misalnya. Lalu juga kualitas kesucian jiwa kita. Dan itu sangat ditentukan oleh seberapa jauh ya hubungan kita dengan Tuhan. Karena menurut saya kalau ini contohnya ini sedang kita berpuasa nih. Nah, kalau di dalam ayat-ayat yang bicara tentang puasa itu kan selalu dikatakan berpuasalah kamu seperti halnya orang-orang sebelum kamu. Artinya apa? Bahwa puasa itu bukan hanya monopoli orang Islam kan, itu jangan sombong gitu, jangan arogan. Puasa itu, tradisi puasa itu ada pada semua agama, ada pada semua kepercayaan, bahkan binatang-binatang pun juga punya tradisi puasa ya. Jadi karena itu jangan merasa paling benar. Nah, salah satu efek dari puasa itu adalah mensucikan jiwa kita. Bagaimana kita mengontrol bukan hanya makan dan minum,
dan hubungan seks, tetapi juga mengontrol pikiran kita untuk selalu berpikir positif, selalu berpikir konstruktif, memikirkan hal-hal yang membawa kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan masyarakat. Nah, karena itu penting sekarang kita merenungkan kembali COVID ini sebagai jeda untuk kamu melakukan semacam introspeksi diri. Bahkan ada yang mengatakan kepada saya, istilahnya itu, Bu Musta paling tepat menggoahirakan rumah kita supaya sebagai tempat untuk kontemplasi. Saya bilang bagus juga ya istilahnya. Sebagai untuk meditasi, ya bagaimana memikirkan kembali orientasi-orientasi hidup yang selama ini sudah kita anggap itu benar ya. Nah, yang terakhir yang saya ingin katakan adalah bahwa kualitas ibadah seseorang itu ditentukan oleh bagaimana dia memaknai ibadah itu sendiri. Artinya spiritual attachment terhadap ibadah itu, karena ibadah itu menurut saya hanya sekedar sarana ya untuk merefleksikan, jadi bukan tujuan. Jadi jangan Anda mengatakan sholat itu tujuan, bukan. Sholat itu cuma sarana. Supaya apa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Supaya dengan sholat itu mampu ya mampu mengontrol diri kamu untuk tidak melakukan hal-hal yang mencederai sesama. Nah, tapi kan herannya di masyarakat kita, habis sholat, bahkan sholat berjamaah di masjid pada hari Jumat, habis sholat lalu pergi mengganggu orang lain, lalu pergi melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban sesama. Ini kan menarik buat saya, apa nggak salah ya? Karena itu mari kita kembali memikirkan, kalau kamu yakin bahwa sholat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar dalam konteks Islam ya, bahwa sholat itu adalah sarana, ingat ya, itu hanya sarana agar supaya kamu dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang tidak terpuji, yang mengganggu kemaslahatan orang lain ya, bahkan juga kemaslahatan lingkungan. Karena itu jangan pernah loh ya menjadi orang yang sholat tapi juga melegalisasi atau membiarkan ya terjadinya eksploitasi terhadap alam apapun bentuknya. Karena itu mari kita kembali memikirkan, benar nih ya, COVID ini kehidupan kita selama ini. Nah, itu nggak mudah ya menurut saya. Jadi COVID ini benar-benar kalau saya mengambil hikmah dari COVID ini luar biasa. Seperti kalau misalnya kita perlu meditasi 1 bulan ya untuk betul-betul menyadari sampai sedalam-dalamnya tentang hakikat kemanusiaan itu sendiri. Jadi COVID ini menyadarkan kita, kamu jeda sebentar deh, memikirkan kembali apa yang sudah kamu lakukan selama ini, apa yang sudah kamu capai selama ini, apakah itu sudah pada track yang benar ya, ataukah kamu perlu mereorientasi kembali kehidupanmu. Ya karena itu saya pikir nanti akan kita bicarakan lebih lanjut tentang bagaimana nanti setelah ini kita akan melakukan reformasi terhadap cara kita beribadah, tentang tradisi kita berlebaran ya. Mungkin enggak seperti sekarang ini, mungkin juga dalam rutinitas kita sehari-hari yang kadang-kadang terus terang ya, sekarang ini saya baru merenungkan beberapa kali nih Mbak Nia, saya renungkan beberapa kali kita rapat nih, kita pergi rapat 2 jam di jalan macet, pulang lagi 2 jam, nanti rapatnya cuma 1 jam. Jadi seluruhnya tuh 5 jam. Kadang-kadang saya pikir apa yang kita dapat ya dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, dengan COVID ini kita lalu menemukan ada media seperti webinar ini, kita bisa sambil santai di rumah, sambil masak, sambil kita bisa berkomunikasi. Ini juga nanti akan kita kembangkan bagaimana kehidupan di masa yang akan datang. Kita memikirkan pola-pola baru di dalam berkomunikasi, pola-pola baru di dalam berinteraksi, pola-pola baru di dalam upaya membangun peradaban baru dalam kehidupan kita. Saya kira itu dulu Mbak Nia. Makasih. Baik, makasih. Ada 3 hal penting nih Bu Musda mengingatkan bahwa COVID ini sebenarnya menguji, mempertanyakan kembali rasa kemanusiaan kita. Dan yang paling penting sebenarnya ini juga sebenarnya seperti waktu ya, seperti jeda waktu untuk perbaikan diri. Dan yang terakhir juga ujian untuk kita tidak sombong, karena dengan segala macam teknologi yang sudah ada, yang berkembang tidak mampu juga melawan makhluk kecil yang ternyata bisa sangat mematikan dan menakutkan bukan hanya Indonesia tapi dunia. Baik, sekarang saya akan beranjak ke Dr. Rahmi. Dr. Rahmi, saya ingin mencatat satu hal penting nih. Ada semacam tulisan dari tulisan suci dari Bahai ya.
kesedihan dan kesengsaraan tidak datang pada kita secara kebetulan. Kesedihan dan kesengsaraan diberikan pada kita atas rahmat dari Tuhan demi kesempurnaan kita. Sebetulnya nyaris sama dengan apa yang disampaikan Bu Musda, tapi mungkin Bu Rahmi bisa mengeksplorasi dari tulisan suci Bahai ini. Silakan. Baik, selamat sore Bu Nia. Senang ketemu Bu Musda. Selamat sore. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, semoga semua sehat dan biasa menyapa yang lain. Selamat berpuasa ya. Baik, kita mengisi 1,5 jam sebelum buka puasa. Sebelum ke situ, Bu Nia, mungkin saya ada sedikit mau menyampaikan supaya itu nyambung ke tulisan yang tadi. Silakan Bu Rahmi. Baik, terima kasih. Ya, baik. Ya, jadi beberapa bulan ini kita sudah digemparkan oleh penyebaran virus corona yang seperti Ibu tadi, Bu Musda tadi menyampaikan, sangat masif dan berdampak krisis kesehatan bagi masyarakat dunia ya. Dan kita juga mengalami krisis yang mengancam dan mengerikan. Saya juga melihat bagaimana virus ini seperti Ibu tadi bilang bahwa dia punya protein, dia punya RNA yang begitu masuk dalam tubuh dia akan menduplikasi sangat banyak. Dia memberi kelumpuhan terhadap aspek kehidupan. Jadi semua itu punya ada memberi rasa pesimis, rasa frustrasi, ada pasien depresi dan macam-macam semuanya yang orang menganggap ini satu. Ada yang mengatakan oh akhir dari hidup ini, ada yang mengatakan akhirat udah nih katanya seperti itu. Ya pesimis seperti itu Bu. Nah, tetapi sebenarnya kita melihat realita bahwa ada muncul dua realitas ya. Yaitu pertama adalah tumbuhnya kesadaran dunia pada bahaya yang mengancam oleh karena pandemi coronavirus ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi semua mengalami seperti itu dengan metode yang cara yang berbeda. Dan realitas kedua adalah semakin jelas setiap hari kita lihat bahwa ketahanan vitalitas kita itu menghadapi tantangan ini belum pernah ada kesamaannya dalam memori kehidupan. Ini sangat seperti tadi Prof. Musda mengatakan ada malaria, tetapi ini adalah betul-betul bencana yang belum pernah kita ada kesamaannya dalam memori kehidupan. Nah, izinkan saya mengambil penggalan tadi bahwa orang-orang yang pesimis, orang yang depresi, orang yang semua mengalami hal-hal tersebut. Rias boleh tampilkan tadi tulisan yang Ibu Nia tanyakan, bahwa kita harus meningkatkan ya, seperti izinkan saya baca kembali. Saya ada 2 Bu. Janganlah bersedih hati atas kesulitan dan kesukaran dari dunia fana ini. Jangan pula bergembira dalam masa-masa kesenangan karena ketentraman, karena kedua-duanya akan berlalu. Yang satu lagi Rias, yang tadi Ibu Nia tanyakan, ini dari quotation dari Abdul Baha yang tulisan bahaya. Cobaan-cobaan adalah berkah dari Tuhan. Dan untuk itu kita harus bersyukur kepadanya. Kesedihan dan kesengsaraan tidak datang kepada kita secara kebetulan. Kesedihan dan kesengsaraan diberikan kepada kita atas rahmat Tuhan demi kesempurnaan kita. Jadi kalau menurut kami dari tulisan ini, tulisan Abdul Baha, bahwa kita ingin dijadikan manusia yang sempurna. Seperti tadi Prof. Musda mengatakan, kok kenapa mesti manusianya ini langsung diserang. Nah, kita mengambil hikmahnya, bahwa ternyata cobaan ini adalah semata-mata untuk membuat kita sempurna, dan kita harus selalu tetap bersyukur, dan kita jangan bersedih atau terlalu sengsara karena kita ini sedang dalam ujian, tetapi untuk kesempurnaan kita. Nah, balik kepada realitas yang tadi saya sampaikan, Bu Nia, bahwa ketika sekarang ini Ibu juga Musda tadi menyampaikan bagaimana kita harus berinteraksi sama yang lainnya. Yang ingin kita dialogkan, Bu Nia, adalah ketika masalah ini selesai, apakah kita akan kembali ke tempat semula, keberadaan kita di zona yang nyaman, atau bagaimana seharusnya masyarakat kita itu berubah dari pelajaran yang kita petik. Yang ketiga, bisakah kita berasumsi bahwa penderitaan di satu bagian dunia tidak ada hubungannya dengan kita? Ini proses pembelajaran. Bisakah kita keluar dari malapetaka dan menjadi masyarakat yang lebih bersatu, peduli, belas kasih? Dan saya sangat setuju dengan kata-kata Bu Musda tadi.
Lalu hikmah yang saya ambil, Bu, bahwa ikatan kekeluargaan itu makin mendekat, rumah menjadi tempat kita berdoa, center of learning, semua berpusat di rumah, kemudian kita pandai menggunakan teknologi, Ibu Musa juga sampaikan, dan dunia ini menjadi kecil, ya, banyak doa bersama yang diadakan, banyak interaksi, banyak toleransi di mana-mana, dan dialog-dialog yang saling membagi ide-ide kita, ya. Kemudian ya ibu-ibu juga jadi pintar masak, Bun, ya. Kemudian yang masyarakat menjadi bersih, ya. Yang paling penting adalah kita belajar bagaimana hikmah yang saya ambil, bagaimana kita patuh kepada pemerintah. Patuh itu bentuk cinta kita kepada misalnya seseorang, kita patuh itu karena kita cinta, kita suka gitu ya. Pemerintah juga kepada negara ini kita patuh bukan kepada seseorangnya. Nah, inilah kalau kita bisa patuh, kita menunjukkan cinta kita, sehingga kita bisa bersatu, sehingga masalah ini bisa kita sama-sama tuntaskan, ya. Contohnya kata pemerintah, pakai masker, jaga jarak, tetap di rumah, kerja di tangan, ya seperti itu. Semua itu sebenarnya untuk kebaikan kita semuanya. Nah, refleksi adalah bagaimana kita juga mengasihi, memberi dengan pengorbanan, ya. Jadi kita perlu untuk refleksi bangkit, perlu 3 elemen yang saling berkaitan, individu, masyarakat, dan pemerintah. Tadi Ibu Musa juga mengatakan bertransformasi, saya sangat setuju. Kita harus ada bertransformasi. Kita perlu perubahan budaya, bahwa manusia saat ini masih ada yang tersegmentasi, Bunia, oleh praktek-praktek budaya yang membedakan. Ya, jika kita keluar dari masalah pandemik ini, budaya seperti apa yang kita mau lakukan? Apa yang mau kita bangun? Nah, dalam praktek kehidupan itu, level kita tidak selalu harus punya proyek-proyek besar, tapi kita bisa refleksi pribadi untuk meningkatkan sifat-sifat baik kita di lingkungan sekitar. Satu lagi, meningkatkan relasi antara individu, pemerintah, dan masyarakat. Dan kita harus membuang prasangka, karena saya di grup-grup lain ada yang selalu masih mengatakan bahwa virus ini dari Cina, pokoknya ras-ras seperti itu nggak boleh kita melakukan seperti itu. Dan yang terakhir adalah dunia itu memang memerlukan kekuatan jiwa, ya. Dimana kebetulan saya seorang tenaga kesehatan, Bunda, kita harus menjadi seperti kehidupan ini seperti satu badan, dimana apabila jari aja terluka, kita akan merasakan satu badan itu sakit, ya. Dan kita juga harus menjadi sel-sel seperti dalam tubuh yang mempunyai fungsi yang berbeda, sistem yang berbeda, tapi kalau mereka bekerja sama, kita menjadi satu manusia yang sehat. Nah, dunia juga harus kita jadikan seperti itu. Nah, kita harus, betapapun panjang dan sulitnya jalan ini, memang kita harus tabah. Kita harus memberi keharapan kepada orang-orang yang berkata pesimis. Kita harus memberi keimanan, kemurahan hati kepada orang banyak. Jangan menimbun barang-barang. Kita bukan perang, kata Romo. Kita bukan sedang liburan, Bunia. Ya, kita berbagi dalam kesulitan ini sehingga kita bisa betul-betul melakukan satu pengorbanan. Nah, harapan saya adalah bagaimana kita meletakkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri, dan kita berdialog dengan harapan kita bisa saling memberi pemahaman, dan apa outcome dari pembelajaran hari ini, sehingga ini tidak menjadi event saja, gitu loh, Bun, ya. Apalagi ada Bu Musda, bisa kita berbagi dan kita bisa akan tentukan program berikutnya. Begitu besar harapan saya, semoga ujian ini cepat berlalu dan kita tetap sehat selalu. Saya kembalikan ke Bu Nia, terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih Dr. Rahmi. Ini luar biasa sekali. Dan saya saatnya kita sekarang berdiskusi, kita punya waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Silakan teman-teman, ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya kepada 2 narasumber, kami persilakan. Dan mungkin Mas Rias juga, seperti tadi disampaikan oleh teman, oleh Mbak Asif di pendahuluan, bahwa pertanyaan bisa dilempar lewat chat kepada host, ya, untuk kemudian kami nanti bisa membacakan supaya kita mempersingkat diskusi ini menjadi lebih banyak di partisipasinya. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Pak Angkus nih, saya lihat ada Pak Angkus, ada Kang Yendra dari Ahmadiyah, juga ada teman saya nih, Mas Tri dari alumni Lab School. Silahkan. Saya boleh nambah boleh, Bu Musda, silakan. Nah,
Yang menarik loh dari kasus COVID ini, tahu nggak? Semua karena orang dipaksa tinggal di rumah, termasuk di dunia pesantren, jadi orang sekarang dipacu dan dipaksa untuk menggunakan teknologi. Dan akhirnya teknologi seperti webinar ini, Zoom dan sebagainya itu menjadi ramah, menjadi sangat diakrabi oleh kalangan-kalangan pesantren, kalangan-kalangan atau kelompok-kelompok moderat yang selama ini nggak menggunakan teknologi digital. Seperti yang kita ketahui, ini menarik dalam perkembangan Islam radikalisme di Indonesia akhir-akhir ini, bahwa kelompok-kelompok fundamental ya, kelompok-kelompok radikal itu justru pengguna teknologi digital yang paling paling terkemuka ya. Jadi mereka itu paling aktif di dunia digital. Nah, setelah pandemi ini memaksa kelompok-kelompok moderat, kelompok-kelompok pesantren, kelompok-kelompok yang dikenal menyebarkan Islam yang judulnya itu rahmatan lil alamin ya, seperti itu, Islam yang sejuk. Ini akhirnya dunia maya kita itu penuh ya. Jadi beberapa penelitian mengungkapkan kelompok-kelompok ini yang lebih merajai atau menyemaraki ya dunia digital kita dengan kajian-kajian di pesantren ya, pengajian. Jadi di mana-mana terlihat pengajian-pengajian online ya, para kiai yang selama ini gaptek ya, yang nggak tahu teknologi, bahkan tidak tahu apa itu webinar, apa itu fasilitas Google Google Store apa sebagainya, tuh mereka sekarang sudah mulai akrab. Dan ini menarik buat saya adalah bahwa berharap ya dengan keaktifan ya kiai-kiai pesantren atau dunia pesantren dan juga kelompok-kelompok moderat menggunakan teknologi online ini, teknologi digital ini, mengembangkan atau mensosialisasikan pandangan keislaman yang lebih moderat, yang lebih inklusif, ya, yang lebih toleran, dan berharap sangat bahwa dengan upaya-upaya ini kita bisa menghalau bahaya atau radikalisme yang juga membawa pesan-pesan terorisme dalam kehidupan keagamaan. Karena itu saya merasa ada sesuatu yang bangkit ya di dalam kehidupan keagamaan kita. Tinggal kita bagaimana merawat ya kebiasaan baik ini dan juga memberikan support pada kelompok-kelompok keagamaan yang moderat ini supaya mereka betul-betul bisa tetap aktif ya merajai dunia digital ini, sehingga tidak lagi anak-anak kita itu belajar online ya, karena penelitian terbaru dari tempat saya mengajar dari UIN saja, itu kenapa kelompok milenial itu lebih lebih eksklusif, lebih dominan, menjadi intoleran, karena mereka itu cenderung senang karena mereka adalah pengguna digital yang paling banyak. Mereka cenderung belajarnya itu melalui pelajaran yang ada di internet ya, di dunia digital, sehingga mereka melupakan di tradisi-tradisi yang berkembang di pesantren misalnya, sehingga pandangan-pandangan keagamaan yang mereka anut adalah pandangan keagamaan yang sedikit mengalami perubahan, jadi lebih berorientasi ke Wahabi ya, lebih berorientasi radikal seperti itu. Jadi saya melihat ini bagus nih, jadi ada banyak pilihan. Nah, sekarang kabar baiknya ada banyak pilihan ketika orang mau belajar agama. Jadi ada banyak pilihan di masyarakat kita. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita juga mendorong pemerintah untuk lebih memberikan fasilitas atau memberikan dukungan terhadap kelompok-kelompok keagamaan yang moderat. Karena bagaimanapun juga pemerintah juga harus turun tangan, jangan membiarkan masyarakat yang berkontestasi ya. Tapi kenapa pemerintah harus turun tangan? Karena pemerintah punya power. Pemerintah punya banyak, karena kita mengamanahkan ya pemerintah untuk memiliki power, hanya pemerintah yang memiliki daya paksa. Sepanjang daya paksa itu digunakan untuk hal-hal yang membangun kemaslahatan sesuai dengan ideologi Pancasila kita, buat saya sih ya nggak masalah. Tidak berarti saya setuju dengan pemerintah yang otoritarian, no. Tetapi bagaimana pemerintah lebih mengedepankan pandangan-pandangan keagamaan yang lebih kompatibel dengan nilai-nilai luhur Pancasila, dan juga pandangan keagamaan yang lebih kompatibel dengan pandangan-pandangan
kemanusiaan yang universal. Nah, ini kan harus pemerintah juga melakukan, yang nggak bisa dong pemerintah membiarkan kepada masyarakat berkontestasi. Nggak bisa, karena kamulah yang memiliki power. Kamu juga harus turun tangan. Kamu setidaknya memberikan lebih jalan yang lebih lebar kira-kira kepada kelompok-kelompok moderat untuk menyuarakan ya pandangan-pandangan, karena inilah yang sesuai dengan ideologi Pancasila, yang sesuai dengan visi keindonesiaan seperti yang diproklamirkan oleh para the founding fathers and mothers kita. Saya kira itu nih yang penting. Ya, yang penting pokoknya pemerintah itu pelaksana mandat dari 4 konsensus kita ya Bu Musda, menjadi Indonesia, ya, Pancasila, pura-pura diam gitu loh. Bhinneka Tunggal Ika, dan juga bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia yang semakin kuat. Jadi bukan hanya dimiliki sebagian orang. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Rosyid. Ini saya kenal beliau nih, salah satu dosen dari Kudus. Pertanyaan buat Bu Rahmi. Apa aksi nyata yang kira-kira selama ini sudah dilakukan juga oleh umat Bahai di Indonesia dalam membantu pemerintah menghadapi pandemi ini? Silakan Bu Rahmi. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Rosyid ya, peneliti yang sangat baik nih, dosen juga ya Bu, ya baik. Terima kasih dosen Pak berkemajuan. Rosyid. Iya, banget, sangat selalu memberi kami juga masukan-masukan. Jadi Pak Rosyid, saya rasa kita seperti tadi disebutkan bahwa Bahai itu bersatu juga di lintas iman ya. Kita ada doa bersama, nanti kita akan kirimkan ke Bapak juga, di mana kita kan selain berusaha menjaga kesehatan, menjaga ini, kita juga perlu berdoa, karena kita manusia makhluk yang rohani. Itu Bahai melakukan itu lewat Zoom juga, ini webinar. Kemudian ada yang seperti ini, kita untuk dialog kepada dengan teman-teman lain atau saudara-saudara kita yang lain. Kemudian di lintas iman kita juga bergabung untuk mengumpulkan beberapa donasi, dan kita membuat posko. Kemarin itu kita udah bantu untuk masker, sembako. Jadi kami di kantor ICRP, di dalam naungan ICRP kami bersatu. Kemudian yang kemarin juga kita berdoa, ada Pak Angkus dari dan Ibu Ibu Dewi Kanti juga dari Sulawesi. Banyak yang bergabung dari Konghucu. Nanti Bapak akan kami undang untuk hadir juga. Jadi selain kontribusi berdoa itu, kemudian kita kontribusi langsung kepada masyarakat, dan kami sedang membuka posko di kantor hubungan luar, kantor hubungan masyarakat dan pemerintah di Jalan Taman Tanah Abang 3 nomor 30, dan kita mendistribusikan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu. Ya. Mungkin seperti itu, dan saya juga mengadakan broadcasting untuk membantu bagaimana masyarakat memahami arti menjaga jarak, kemudian menggunakan masker. Banyak yang kita proaktif juga untuk bantu pemerintah ini, sehingga dengan kegiatan-kegiatan ini bersatu dengan lintas iman, kita bisa mempercepat musibah ini ya, berhenti. Maksud saya. Terima kasih Bun ya. Ya. Penting juga nih sebenarnya Pak Rosyid bicara soal situasi mudik nih. Biasanya orang di luar Jakarta agak berhati-hati nih terhadap orang Jakarta memperingati. Pak Rosyid, mana Pak Rosyid? Halo. Ya, Mas Rosyid, gimana pandangannya? Mungkin ada bisa woro-woro terhadap situasi mudik ini? Iya. Halo. Halo, Mas Rosyid, silakan sharing pendapatnya. Sudah masuk ini, Mbak? Sudah masuk, sudah terdengar. Ya, kebetulan saya domisili di Kudus. Okay. Hingga hari ini posisi Kudus yang sudah meninggal karena COVID-6, yang positif 40. Suasana Kudus belum PSBB, tapi berlaku jam malam. Jadi sebenarnya teman-teman yang di perusahaan tetap masuk biasa, hanya ada perubahan jam kerja, terutama di karena banyak pabrik di sana, Pak ya? Ya,
Jadi yang semula masuk jam 7 pagi sampai jam 13, sekarang diubah satu shift jam 7 sampai 13, yang shift kedua jam 13 sampai jam 16, supaya ada distancing sosial. Ya, oke. Kemudian Baik, Pak Rashid. yang memprihatinkan bagi saya, mayoritas di Kudus Nahdijin. Banyak yang belum menyadari instruksi pemerintah. Masih banyak yang Misalnya, taraweh bareng. Betul, masih taraweh seperti biasa, tidak ada peribadaan sama sekali. Karena pola berpikirnya masih pola berpikir tradisional. Jadi dengan COVID ini memang semoga saja hikmah terbesar akan kita peroleh bersama. Yang menarik lagi, teman-teman Katolik, Buddha, Hindu, dan Kristen, sejak 23 Maret lalu mengosongkan gereja, beribadah di rumah. Jadi ada perbedaan mencolok, Mbak Nia. Jadi teman-teman kami kemarin nyepi juga tidak datang ke Prambanan. Yang Waisak kemarin juga di rumah masing-masing. Jadi teman-teman Buddha itu tidak ke wihara, tapi beribadah di rumah. Di rumah, betul. Hanya Muslim saja yang Nahdijin, tapi teman-teman kan LDII ibadah di rumah masing-masing. Jadi hanya yang sebagian teman Ahmadiyah. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Ini ada pertanyaan kedua dari Mbak Rina di Jakarta untuk Bu Musdah dan Bu Rahmi. Melihat begitu banyak sifat baik yang keluar ditunjukkan orang-orang saat pandemi ini, bagaimana kita bisa menciptakan ruang-ruang dan diskusi berkelanjutan supaya setelah pandemi berlalu, usaha-usaha kebaikan itu sendiri akan mengembalikan manusia pada hakikatnya sebagai makhluk yang mulia. Saya persilakan Bu Musdah untuk pertanyaan ini. Iya, terima kasih. Saya sebelumnya ingin merefleksikan apa yang dilakukan oleh ICRP ya. Jadi dengan kondisi ini itu memaksa karena ICRP memang punya punya misi untuk interface dialog. Jadi interface dialog berdialog itu bukan hanya untuk masalah-masalah yang kita anggap terkait dengan ibadah, teologi dan sebagainya, tapi masalah-masalah kehidupan ya, dialog kehidupan, dan ini benar-benar terlihat ternyata setelah kita kena wabah pandemi ini, wabah ini tidak mengenal agama, kepercayaan, menarik loh. Jadi COVID ini mengajarkan kita, kamu lihat itu inti kemanusiaan. Jangan pernah kamu melihat seseorang itu apa agamanya, apa kepercayaannya, apa rasnya, apa bangsanya. COVID itu nggak mengenal apa itu. Pokoknya begitu dia manusia, dia kena gitu kira-kira. Jadi kamu jangan mengatakan, oh ya saya ini kan sehari-hari kan pakai itu loh yang mbaknya yang pakai cadar-cadar itu. Dia kan merasa diri, dia merasa bahwa oh ya saya kan sudah pakai cadar dari dulu, jadi saya nggak bakalan kena. No, ternyata juga ditemukan kan kelompok-kelompok salafi, kelompok-kelompok jamaah tablik itu paling banyak nih, yang paling banyak menimbulkan kekacauan ini kelompok jamaah tablik ini. Saya pikir ini perlunya ada semacam kumpul ya Bu ya. Iya, karena apa? Karena dia dalam beragama itu mesti ada khuruj, mesti keluar. Kalau nggak keluar, imannya itu nggak sempurna. Lalu yang kedua bukan hanya keluar tapi juga bertemu ya, banyak sekali. Nah, ini seharusnya perlu loh pemerintah itu memberikan semacam warning atau semacam orientasi baru dalam kehidupan beragama kepada kelompok ini. Tugasnya Kementerian Agama nih, bagaimana memberikan orientasi baru dalam kehidupan keagamaan, karena kalau mereka dibiarkan itu nggak bisa dong, itu akan mencelakakan yang lain. Coba virus ini pintar memilih, misalnya saya hanya memilih kelompok ini saja, jadi di mana-mana kan terjaring. Karena data itu nggak bisa bohong ya. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan kelompok keagamaan ini lalu setelah di rapid test
waduh 30 orang, bahkan 176 orang terdeteksi positif. Nah, saya bukan menyalahkan ajarannya atau kelompoknya, tetapi cara mereka beragama itu perlu direorientasi loh. Harus kita berdiskusi panjang dengan mereka. Saya juga tidak mengharapkan ada bentuk-bentuk pemaksaan atau apa, tetapi mungkin penting kita ajak dialog bahwa penting kita memahami merekonstruksi kembali cara-cara kita beragama. Karena kalau seperti yang kemarin itu kita lihat di berbagai tempat, nah orang-orang yang kemarin terjaring di masjid yang kekeh mengadakan sholat tarawih, begitu di rapid test, ternyata terjaring tuh ada 11 orang. Nah itu 11 orang yang terjaring pada waktu yang singkat itu, belum lagi kalau itu di rapid test keluarganya dan orang-orang yang pernah berhubungan dengan dia. Nah karena itu sekarang bagaimana kita membangun satu kesadaran baru dalam kehidupan beragama, bahwa agama itu sepenuhnya adalah untuk kemanusiaan. Ya, ingat itu. Nah, artinya apa? Bahwa agama itu harus membawa manfaat bagi kehidupan kita sebagai manusia. Karena kalau tidak, apa gunanya kita beragama? Kalau agama itu akan membawa mudarat, membawa bahaya, membawa bencana, membawa malapetaka dalam kehidupan kita. Tuhan juga tidak inginkan, karena kalau bicara tentang COVID ini, wah kalau di Islam itu sangat jelas sekali. Pada masa Nabi saja itu terjadi taun. Taun itu semacam pandemi. Lalu Nabi mengatakan, kamu yang berada pada daerah yang sudah tertular pandemi atau sudah kena wabah pandemi, jangan kamu keluar dari situ. Jadi Nabi mengatakan, kamu jangan keluar, tinggal di wilayahmu. Nah, orang yang dari luar jangan masuk ke situ. Artinya di zaman Nabi sendiri persis kayak sekarang ini ya, Bu ya. Persis sekarang, jadi dalam hati saya, ya Allah, ini kurang apa ya agama? Saya pikir di semua agama juga ada pesan-pesan moral yang sangat dalam bagaimana kita menghadapi pandemi. Cuma karena ya kita itu nggak mau menggali lebih dalam lagi. Nah, apa sesungguhnya yang diajarkan dalam Islam misalnya ya? Jangan kamu mencelakai orang lain. Ya, karena kalau kamu tidak peduli pada aturan-aturan pemerintah, ya inilah akibatnya. Nah, terkait dengan itu saya ingin melihat bahwa kembali kepada aktivitas ICRP, bagaimana kemudian ICRP kemudian melihat ya bahwa karena korban atau orang yang terkena wabah pandemi itu tidak mengenal agama, tidak mengenal kepercayaan. Nah, lalu kita membuat satu wadah ya yang kita sebut dengan JIK, ya, jaringan kemanusiaan itu, dan di dalamnya semua agama, semua kepercayaan. Sekali lagi saya ingin sampaikan di sini bahwa yang dimaksud dengan agama dan kepercayaan buat ICRP itu adalah semua agama dan kepercayaan yang tumbuh dan kembang di Indonesia. Bukan seperti definisi pemerintah nih. Pemerintah ini perlu dikoreksi nih, yang hanya mengakui 6 agama. Itu Bu ya, hanya 6 agama. Karena itu kita semuanya ini harus mengkritisi siapapun, karena itu kita tidak boleh, jangan-jangan karena kita ini sudah masuk agama yang diakui pemerintah lalu kita diem saja. No. Karena kalau kamu diem saja berarti kamu kamu ikut menyukai ketidakadilan. Kamu ikut setuju dengan diskriminasi ya. Jangan, kamu harus berteriak bahwa pemerintah perbaiki kebijakan barumu itu, perbaiki kebijakanmu dalam pembangunan bidang agama, bahwa tidak hanya 6 agama yang harus kamu layani dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, tetapi semua agama, termasuk orang yang tidak mengaku beragama. Jadi ada juga kan orang yang mengaku agnostik, mengaku tidak beragama, tetapi sebagai warga negara hak-hak mereka nggak boleh diabaikan loh. Nah ini loh yang harus diperbaiki di dalam saya kira hikmah nih dari COVID ini, bahwa semua orang terkena. Karena itu nggak boleh dong pemerintah hanya menyalurkan bantuan hanya pada agama-agama yang katanya diakui. Ternyata dalam masyarakat kita banyak sekali agama, bahkan termasuk orang-orang yang tidak beragama sekalipun, itu ya nggak masalah. Dia sepanjang dia tidak melanggar hukum, ya nggak masalah, kira-kira seperti itu. Ya, karena itu saya pikir apa yang diajarkan oleh COVID ini hikmahnya ini luar biasa. Pertanyaannya, bisa nggak kita memetik salah satu atau banyak dari hikmah itu untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita setelah COVID ini? Karena kalau di ICRP kita melihat betul ya Allah datang ya dari mana-mana bantuan, lalu kemudian kita juga memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa kita memperhatikan apa agamanya, apa sukunya, apa kelompoknya. Sepanjang dia manusia dan memerlukan bantuannya kita berikan. Demikian juga
kita juga menerima bantuan dari mana-mana tanpa mempertimbangkan, oh ini dari mana, oh ini dari Bahai misalnya, dari apa, enggak, pokoknya sepanjang itu bantuan sifatnya kemanusiaan, ya kita terima dan kita salurkan juga untuk kemanusiaan, karena misi kita adalah kemanusiaan ya, tidak mengenal apapun. Karena kalau kita sudah berbicara kemanusiaan, ini yang menarik kalau saya kira ya, penting kita membangun pemahaman baru lagi nih, saya pikir setelah saya merenung-renung ya menata ulang Bu Musda, menata ulang ya, dan memperkuat yang baik-baik. Nah, bagaimana sekarang kita nih semua umat beragama nih, ya saya mengajak kita semua untuk dalam beragama itu tidak lagi kita mengedepankan simbol-simbol, tidak lagi mengedepankan aksesoris, tapi kita mengedepankan spiritualitas, ya, mengedepankan jiwa. Karena kalau kita mengedepankan jiwa dalam beragama, jiwa itu kan tidak punya jenis kelamin, Mbak Nia. Jiwa itu nggak punya jenis gender. Jiwa itu nggak punya jenis agama ya. Kita nggak tahu jiwa itu agamanya apa ya. Seperti Tuhan nggak punya agama ya, nggak. Jadi kalau kita mengedepankan spiritualitas, maka selamatlah kita semua dari segala macam bentuk diskriminasi, dari segala macam bentuk dominasi, eksploitasi, dan kekerasan yang semuanya itu menghancurkan ya peradaban kita sebagai manusia. Terima kasih. Terima kasih Bu Musda. Bu Rahmi silakan menambahkan. Iya, terima kasih Bu Nia, Bu Prof Musda udah panjang lebar. Saya cuma sangat menarik ya. Saya cuma sedikit menambahkan bahwa kita kembali saja kepada realitas kita, bahwa kita di antara semua makhluk itu, manusia itu makhluk yang paling mulia. Saya rasa kita semua sepaham dari semua agama, kepercayaan atau apapun keyakinan mengatakan bahwa makhluk yang paling mulia adalah makhluk manusia ya, diciptakan begitu mulia. Sehingga usaha-usaha yang harus kita lakukan juga itu harus usaha-usaha dalam bentuk yang mulia. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana setelah pandemi ini? Apakah kita bisa melakukan, saya rasa yang tadi disampaikan bahwa dunia sekarang itu menjadi kecil. Ya, di Bahai Bahwa juga mengatakan itu bahwa dunia akan menjadi kecil. Nah, dengan Zoom, Hangout, dan Google, dan macam-macam itu membuat manusia menjadi lebih dekat, walaupun kita secara fisik tidak, tetapi hati kita tuh menjadi lebih berdekatan ya. Sekarang kita membuat banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, sekarang pertanyaan saya itu juga tadi, bahwa bagaimana kita setelah masalah ini selesai, apakah akan kita kembali ke zona nyaman kita tadi itu, atau kita harus berganti budaya. Memang kita harus bertransformasi, dan kita harus melakukan perbuatan-perbuatan ini. Tadi menarik yang Ibu mengatakan bahwa COVID virus itu menyerang siapa saja. Ya, betul. COVID itu tidak punya prejudis, tidak punya prasangkaan apa-apa virusnya. Dia menyerang siapa saja, dan ini usia dan tidak kenal usia dan jenis kelamin. Ya, betul banget. Nah, kita juga harus seperti itu, bahwa kita harus menyapa, berinteraksi dengan semua tanpa melihat satu tabir bahwa dia beragama ini saya harus baik, dia tidak beragama seperti saya, dia tidak harus care. Ini sekarang yang saya bilang bahwa budaya itu memang harus kita ada budaya transformasi ya. Yang kedua, bahwa saya sepaham sama Ibu bahwa di tulisan Bahai juga mengatakan bahwa roh itu tidak ada gender, tidak ada jenis kelaminnya. Jadi kita juga harus punya pemahaman seperti itu, bahwa ini perempuan harus seperti ini, laki-laki harusnya seperti itu. Enggak, kita melihat manusia itu memang dengan makhluk rohani. Jadi menjawab pertanyaan tadi bahwa ya mari kita sama-sama untuk ini masih merupakan proses learning process Bu Rina. Jadi kita ini ada dialog-dialog ini yang kedepannya mungkin kita akan masih perlu Bu Nia dan Prof Musda untuk tetap membuka ruang-ruang untuk melihat realitas dan apa yang bisa kita kontribusi. Tetapi poin saya adalah kita makhluk mulia dan kita harus berusaha melakukan, berbuat, berkata-kata yang mulia, yang mengangkat harkat manusia sehingga kita mau menciptakan satu new civilization, satu peradaban dunia baru. Karakter kita memang harus berubah karena COVID ini. Terima kasih. Ya. Bu Nia nanti disapa semua ya teman-teman yang baru gabung. Ini ada dua pertanyaan yang sangat bagus menurut saya menjadi kelanjutan dari diskusi kita barusan. Pertama datang dari ini yang ramai dibicarakan juga nih Bu Musda. Bagaimana banyak sekali orang mengomentari soal doa bersama yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Itu kan terlihat hanya dari sekian agama yang tumbuh, yang mungkin dalam tanda kutip secara politiknya diakui oleh negara.
terus kemudian laki-laki semua. Ini berkaitan dengan yang kita bicarakan. Nah, pertanyaan yang pertama dari teman dari House of Gus Durian Bandung nih. Bu Musdah, bagaimana pendapat Bu Musdah? Pertanyaan ini dilontarkan kepada Bu Musdah. Kira-kira pandangan Bu Musdah tentang perempuan dan laki-laki itu sebenarnya bagaikan sayap kanan dan kiri dari burung Garuda. Nah, itu mungkin berkaitan dengan itu ya. Kok kelihatannya kalau sudah konteks doa bersama, keagamaan itu, kelihatannya perempuan menjadi, Bu Musda juga tadi sudah menyampaikan, menjadi minoritas bahkan ditiadakan gitu. Sementara kita tahu esensinya beragama itu nggak mengenal gender dan lain sebagainya. Terus yang kedua nih Bu Musdah, pertanyaannya juga sangat pas untuk Bu Musdah jawab, juga Bu Rahmi berdua. Bagaimana sebenarnya momentum COVID ini dimanfaatkan terutama oleh para tokoh-tokoh agama dan mungkin juga aktivis-aktivis keagamaan seperti ICRP untuk betul-betul ada usaha keras, usaha nyata mengembalikan esensi agama betul-betul bermanfaat untuk kemanusiaan dan perdamaian. Mungkin ini juga terutama difokuskan kepada kelompok-kelompok anak-anak muda ya, milenial, juga Gen Y dan Z, di mana kita melihat mungkin ya, kalau saya lihat refleksinya itu di pemerintahan yang sekarang pun belum terlalu banyak kemajuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sering kita diskusikan. Bagaimana ada kelompok yang selalu ingin menyeragamkan situasi Indonesia yang beragam, kemudian ingin mendominasi ruang publik dan lain sebagainya seperti itu. Ini bagaimana? Mungkin pertanyaannya kepada Bu Musdah ini sebagai Ketua Yayasan ICRP. Jadi ada 2 pertanyaan, silahkan tadi dari teman Gus Durian Bandung, pendapat Bu Musdah tentang seolah-olah sayap kiri kanannya Garuda itu sebenarnya kan kayak perempuan dan laki-laki, tapi mungkin dia ngelihat realitanya nggak seperti itu gitu. Silakan Bu Musdah. Iya, terima kasih nih sama teman Gus Durian di Bandung ya. Jadi saya itu sudah rasanya udah capek ya nggak memberikan Masukan, endorsement ya? kepada pemerintah, karena pemerintah kita ini kepala batu, tahu nggak sih? Nggak mau ngeliat ya apa sih yang terjadi di masyarakat kita. Padahal mereka itu diberikan amanah untuk melaksanakan kata Mbak Nia tadi, melaksanakan konstitusi. Coba baca konstitusi kita deh dengan benar. Nggak ada tuh pembedaan nggak ada dikatakan bahwa bahwa agama yang dihidupi atau dilayani itu hanya 6, nggak ada itu. Jadi dalam kehidupan beragama ya semua agama semua bebas memeluk agama yang dipeluknya, dan negara menjamin kebebasan itu, pasal 29 pasal dan seterusnya itu kan luar biasa ya, memberikan bagaimana kebebasan beragama itu dijamin secara konstitusi. Jadi itu adalah konstitusional. Karena itu perlu kita perlu kita melakukan upaya-upaya review kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi udah pernah sih kita ICRP, jadi ICRP jangan dianggap diam aja loh. Udah pernah melakukan upaya-upaya judicial review ya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian nggak diterima. Nah, waktu itu kan yang menjadi Ketua Mahkamah Konstitusinya kan Pak Mahfud nih yang sekarang yang menjadi Menko Polhukam. Nah, sekarang kan berada di tangannya sekarang untuk implementasinya, silahkan nih gimana nih pemerintah. Tapi pemerintah kita dari sejak zaman berdiri sampai sekarang itu belum pernah sungguh-sungguh mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dan juga pasal-pasal yang memproteksi kehidupan warga negara seperti dijamin di dalam konstitusi. Itu kan persoalan yang paling mendasar. Nggak mau mereka menyinggung soal-soal itu karena dianggap itu menimbulkan tidak populer di masyarakat karena nanti ada penentangan ya dari kelompok mayoritas. Lah kenapa takut ya? Katakan bahwa ini adalah menjawab ya tuntutan konstitusi misalnya. Sampaikan kepada mereka, perlu ada upaya-upaya edukasi ya kepada masyarakat luas tentang apa sih sebetulnya yang terbaca di dalam konstitusi tentang pembangunan bidang agama. Karena kalau nggak ada upaya-upaya untuk mengedukasi masyarakat, ya masyarakatnya seperti sekarang ini tetap aja mayoritasnya ya tidak memiliki kematangan dalam literasi agama. Nah, terus terang ini yang saya selalu katakan, kematangan dalam literasi agama itu dibutuhkan untuk membangun kehidupan masyarakat, terutama masyarakat agama, yang menghargai nilai-nilai inklusivisme, yang menghargai nilai-nilai pluralisme, yang menghargai nilai-nilai toleransi. Nah, itu kan sulit terbangun. Kenapa? Ya karena itu tadi, tidak membangun literasi beragama. Apa itu literasi agama? Adalah
bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi kemampuan berpikir kritis. Apa di dalam beragama itu juga ya kita harus juga berpikir kritis. Dalam agama juga ada pandangan-pandangan keagamaan yang tidak manusiawi yang nggak boleh kita terapkan dong ya. Karena pandangan keagamaan itu kan macam-macam, tergantung pada interpretasi apa yang Anda perpegangi di dalam kehidupan keagamaan. Karena itu mari kita cerdas ya, mari kita kritis di dalam beragama. Nah yang ini yang nggak dibangun nih, nggak ada edukasi yang seperti itu ya. Karena pendidikan agama di mana-mana ada, tapi pendidikan agama yang kritis yang membuat umat beragama itu mampu memilah mana yang esensial, mana yang hakiki, mana yang cuma aksesoris, itu kan tidak terjadi seperti itu. Karena itu saya masih berharap ya bahwa pemerintah kita ini maulah ya sedikit berubah sehingga mau melihat kondisi real di masyarakat kita, sehingga kebijakan-kebijakan di dalam kehidupan keagamaan itu tidak lagi ya mendiskriminasi kelompok-kelompok minoritas atau kelompok-kelompok lain yang tidak sejalan dengan pandangan mainstream ya di masyarakat kita. Nah sekarang ditanyakan bagaimana nih supaya kelompok-kelompok seperti ICRP memanfaatkan, ya kita tetap punya program bagaimana nih ke depan supaya pandangan-pandangan yang lebih humanis ya di dalam beragama ini tetap menjadi pandangan yang yang sentral ya di masyarakat. Nah, harus ada upaya-upaya karena kita nggak bisa membiarkan bahwa itu akan terjadi dengan sendirinya. No. Karena itu saya mengajak kita semua umat beragama, apapun agama dan kepercayaan kalian, kita harus bersinergi. Ya, kita harus bergandeng tangan bahwa Republik ini adalah rumah kita bersama. Karena itu mari kita jaga rumah bersama ini supaya tidak direcoki oleh kelompok-kelompok yang ingin membangun keseragaman, ya, yang ingin membawa pemahaman-pemahaman keagamaan yang eksklusif, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mari kita semua menjadi penjaga nih, menjaga rumah kita bersama. Jangan mungkin hanya menyerahkan bertentangan dengan nilai-nilai agamanya mereka sendiri sebetulnya, Bu Musdah. Betul, bertentangan dengan nilai esensial ya, bertentangan dengan nilai-nilai esensial dalam semua agama. Karena itu mari kita semua penganut agama, saya selalu mengajak kita semua untuk kita bergandeng tangan. Jangan pernah menyerahkan hal ini hanya kepada pemerintah, pemerintahnya nggak peduli bagaimana. Karena itu kita sebagai masyarakat sipil, dan sekali lagi saya katakan, kita membangun masyarakat sipil yang berdaya, yang kritis, yang betul-betul ya melihat bahwa hak kebebasan beragama itu merupakan hak dari semua warga negara yang hidup ya, di negara yang katanya demokratis ini. Saya kira itu yang penting. Dan dijamin oleh konstitusi, itu yang paling penting. Ya, itu tadi. Baik, Bu Rahmi, silahkan. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan penting nih, Bu Musdah. Maaf, tadi saya lupa dari Kang Yendra itu. Ini bagaimana ada strategi tertentu yang mungkin dilakukan oleh ICRP dan jaringan-jaringan yang punya nafas perdamaian dalam keberagaman agama ini ke depan memanfaatkan situasi COVID ini sebetulnya. Jadi semacam bagaimana cara kita mereposisi lah terhadap pemerintah dan juga kepada kelompok-kelompok lain. Sebelumnya ke Bu Musdah dulu. Saya kira tetap ya kita selain membangun strategi baru, nanti kita sudah memikirkan setelah COVID ini berakhir, kita akan tetap menggunakan media online sebagai basis untuk penyebaran ya nilai-nilai keagamaan yang inklusif, yang toleran, yang sejuk, yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Kita tetap akan menjadikan dunia digital ini, dunia online ini sebagai salah satu basis untuk penyebaran nilai-nilai agama tersebut. Nah, yang kedua, kita juga dengan kondisi ini kita juga akan memperkuat lagi ya basis komunitas agama. Jadi ketika kita menyebut komunitas agama itu semua agama kita akan lebih memperkuat lagi bagaimana kita saling saling memberi dan saling menerima, saling share dan saling saling memperkuat ya kondisi komunitas kita bersama, sehingga kita melihat bahwa ketika kita bicara itu hanya satu yang keluar adalah masyarakat agama.
tidak perlu harus kita menonjolkan agama ini, kepercayaan ini, tetapi begitu keluar adalah masyarakat Indonesia atau masyarakat beragama di Indonesia. Saya kira seperti itu, Mbak Nia. Makasih. Bu Rahmi, silakan. Nanti saya setelah Bu Rahmi memberikan kesempatan kepada Pak Engkus sebagai perwakilan dari kepercayaan ya untuk memberikan respon. Silakan Bu Rahmi. Terima kasih Bu Nia. Terima kasih pertanyaannya Mas Yendra sama dari teman Gus Durian ya. Baik, saya cuma lanjutkan saja Ibu Musia udah clear tadi. Saya cuma melihat bahwa kita ini jangan berkecil hati apapun yang sedang terjadi di negara kita ini ya, negara tercinta ini. Pemerintah juga pasti pusing sedang mencari bentuknya, polanya seperti apa. Tetapi ya kita tahu bahwa ada politik yang lain yang mengcover bahwa bisikan-bisikan itu mungkin sedang terjadi, tapi proses apa yang sedang kita lakukan dan kemana kita mau pergi, kita harus ingat aja bahwa kebebasan beragama di negara ini seperti yang tadi Bu Musia sampaikan, kita harus memang meningkatkan bahwa tidak sekedar intoleransi yang saya belajar dari Bu Nia bahwa kita perlu adanya solidaritas ya Bu Nia dan gotong royong yang mana itu adalah budaya kita. Mari kita tingkatkan saja. Jadi kita jangan berkecil hati. Bu Musia mengatakan mari kita bergandeng tangan. Ada terjadi dua proses ya, proses destruksi, pengrusakan dan proses konstruksi pembangunan. Nah sekarang ini anggap aja proses ini sedang terjadi pengrusakan di mana-mana atau Tuhan sedang merenovasi dunia ini. Nah kita yang harus membangun, kita harus konstruksi ya. Nah pemimpin agama tadi menjawabnya, pemimpin agama juga seharusnya melakukan hal ini dan mengadakan upaya-upaya di unit terkecil yaitu unit keluarga. Kita tingkatkan rasa solidaritas mulai dari anak kepada remaja, tadi Bu Nia singgung yang kaum milenial, itu yang harus kita bangkitkan. Kemudian dinamika kehidupan komunitas ini harus kita majukan ya, selaras secara kolektif dan jangan pernah kita melemahkan atau menganggap kecil usaha-usaha yang dari individu atau lembaga ataupun pemerintah sedang lakukan. Jadi tidak terlalu mengkritik juga, tetapi kita membangun bagaimana untuk saling bergandeng tangan karena saat ini kita sedang merenovasi tidak hanya negara ini tapi memang dunia dan karakter manusia itu sendiri sehingga kita memahami dulu ya bahwa ada perubahan, ada transformasi yang sedang terjadi. Makanya kita harus memahami bahwa kita harus juga bekerja, harus secara positif melakukan hal-hal ini tanpa perlu kita mengkritisasi yang terlalu menjatuhkan pihak yang lainnya. Karena kalau kita merasa seperti itu kan kita nggak merasa kita paling benar. Gitu. Terima kasih Bu. Ya. Bu Nia. Kita persilakan kepada Pak Engkus nih untuk memberikan respon. Silakan Pak Engkus. Ya, terima kasih Bu Nia. Ya. Selamat sore Bu Musda, Bu Rahmi. Ya, selamat sore Pak Engkus, sehat? Sehat, terima kasih. Di mana nih, di Bandung atau Jakarta? Di Bandung. Oke, silakan Pak Engkus. Ya, makasih. Jadi tadi apa yang disampaikan Bu Musda sama Bu Rahmi, memang betul sebetulnya peristiwa COVID ini itu banyak hikmahnya lah bagi kita. Karena apa yang dikatakan tadi bahwa memang alam ini lagi memberi pelajaran sebetulnya. Karena selama ini kita kan melakukan eksploitasi terhadap bumi ini, terhadap alam tempat kita hidup ini secara berlebihan. Di mana bumi diperkosa, air dicemari, udara dikotori, ya tentu saja akan alam ini juga akan sakit. Tidak beda dengan tubuh kita sendiri sebagai manusia gitu ya. Kalau terlalu badan kita dieksploitasi kan pasti sakit. Dan untuk recovery-nya kan mesti istirahat. Nah, bumi pun ya seperti itu. Karena terlalu banyak dieksploitasi berlebihan, ya akhirnya sakit. Ya perlu diistirahatkan kan itulah. Karena di dalam pandangan kita di ajaran leluhur ini kan sebetulnya antara alam itu dengan kita manusia itu memang tidak bisa dilepaskan hubungannya dan itu sama-sama hidup gitu. Sehingga ada istilah diri kita itu sebagai buana alit dan alam raya ini sebagai buana ageng. Nah ini yang di dalam sistem kita. Kemudian di dalam memperlakukan alam, di dalam nilai-nilai kearifan lokal, kita
kita kan sebetulnya lebih banyak, lebih bijak gitu ya, kalau kita ngikutin tuntunannya. Karena seperti di penataan ruang itu, di adat itu kan ada bagaimana hutan larangan, ada hutan tutupan, ada hutan titipan untuk anak cucu, ada hutan garapan, kemudian bagaimana memperlakukan bukit, gunung, gawir, kalau dalam bahasa Sunda itu kan, lebak, gitu. Itu ada penataan yang harus diikuti. Itu kemudian di dalam hal bercocok tanam. Juga selalu dulu itu ada jeda gitu. Tidak boleh sepanjang tahun sawah itu misalnya ditanami. Beda dengan sekarang. Sekarang kan sepanjang tahun ditanami. Gempur terus ya. Sehingga tidak ada jeda. Padahal secara kebijakan lokal itu kan tanah juga perlu istirahat. Perlu ada recovery gitu. Makanya ada istirahat. Coba lihat di pertanian di masyarakat adat, pasti ada masa jeda. Di mana masa jeda itu bisa ditanamin, dibikin kolam dulu, bikin ini, pokoknya tidak betul diapresiasi. Jadi ada ininya, ada pengaturan yang bijak sebetulnya. Nah, kemudian tadi dikaitkan dengan masalah COVID. Kita berharap adanya tatanan baru dalam kehidupan beragama. Seperti apa yang disampaikan Bu Musdah tadi. Tapi kan saya agak pesimis gitu, terus terang. Melihat dengan kondisi yang sekarang berlaku gitu. Karena masih jangan pesimis, Kang Kus. Tadi Bu Rahmi udah bilang jangan pesimis. Pesimis dari tapi awal nggak ikut, nggak boleh pesimis. Ya, pesimis dalam arti kita tetap berusaha. Kekhawatiran mungkin ya, kekhawatiran barangkali. Kekhawatiran. Karena realitanya kemarin kayak kemarin lah. Ada eksklusivisme beragama itu kan masih tetap. Betul. Negara ini mengadakan doa bersama. Tetap aja yang itu yang apa namanya yang dalam tanda petik yang di agama resmi yang diikutkan, yang lain kan enggak. Nah, kemudian sebetulnya juga dari teman-teman tokoh agama sendiri, itu solidaritas itu masih belum benar-benar punya solidaritas. Taruhlah misalnya kelompok mayoritas Islam yang memang tidak menghendaki agama-agama lainnya di luar yang 6 ikut terlibat. Tapi kan mereka dilibatkan, mestinya mereka protes. Misalnya tokoh dari PGI begitu diajak doa bersama, protes dong, kenapa agama yang lain tidak dilibatkan? Kalau tidak dilibatkan, kami tidak mau ikut. Nah, kalau seluruh agama di luar yang mayoritas itu mengatakan demikian, saya kira pasti akan juga melibatkan yang lainnya. Tapi ini kan nyatanya enggak, karena ya, ada kenikmatan dengan eksklusivisme di antara tokoh-tokoh agama yang sekarang juga seperti itu. Jadi itu mungkin ya tinggal tadi strategi bagaimana supaya kita ada benar-benar lah tatanan kehidupan beragama yang baru bisa kita lebih baik gitu. Itu mungkin tantangan kita bersama. Dan ICRP ya saya tahu sendiri kan memang berusaha untuk itu, tapi ya selama ini belum maksimal hasilnya. Karena tadi kembali kepada egoisme dan merasa nyaman dari tokoh-tokoh agama yang ada dengan pengakuan negara seperti itu. Kalau itu tidak pernah dimunculkan selain 6 itu, masyarakat malah semakin nggak tahu ya. Seperti sebagaimana keprihatinan kita di dalam kurikulum itu, selalu hanya disebut yang 6 itu, tidak pernah jadi pengetahuan tentang keberadaan yang jauh lebih beragam. Sebetulnya ada Bahai, beragam agama lokal dan lain sebagainya. Mungkin Bu Musdah bisa, saya sih merasa di ICRP itu bagian yang justru saya berharap tuh tadi tokoh-tokoh, taruhlah yang Islam misalnya yang terlalu mendominasi. Sudah menjadi catatan nanti bisa kita sampaikan kepada mereka. Itu solidaritas. Bu Musdah mungkin bisa cerita sedikit tentang ICRP nih. Bagaimana kalau buat saya sih di ICRP itu juga menjadi sebuah media pembelajaran buat saya tentang keberagaman agama-agama yang ada di Indonesia. Ya, kita bisa dari tadi saya mengatakan bahwa upaya-upaya untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat itu nggak bisa hanya partisan, hanya istilahnya itu sporadis ya, ICRP saja, tapi mestinya nggak bisa kita hanya satu ICRP kecil gitu, tapi semuanya, jadi semua kelompok-kelompok
kelompok-kelompok pegiat interface dialog ini kita harus bersatu dan bersinergi bersama-sama. Tapi seringkali ya ini ya karena untuk kepentingan-kepentingan politik ya kadang-kadang kita merasa tidak mau dikatakan tidak mau kritis ya, tidak mau dikatakan terlalu menonjol begitu kan. Nah, ini juga sulit bagi kita padahal kalau kita mau bersatu sebagai masyarakat sipil, perubahan itu bisa lebih konkret jadinya. Benar juga sih kata Mang Engkos, kalau kalian meyakini bahwa agama itu banyak, nah sebagai tokoh agama kamu jangan mau dong kalau dipanggil, saya kalau diajak untuk apa kegiatan-kegiatan apa, kalau saya lihat loh yang lain kenapa nggak dipanggil, yang terus mereka mengatakan ya yang lain kan begini-begini, saya langsung aja nggak usah ikut deh, saya bilang begitu, saya protes ya, karena saya orangnya sangat konsisten, saya nggak mau kalau bicara tentang pemuka agama berarti semuanya dong dilibatkan ya, jangan cuma 6 saja. Demikian juga di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, jangan hanya kelompok-kelompok mayoritas, misalnya mayoritas itu dalam Islam ya cuma kelompok-kelompok NU Muhammadiyah. Dan juga jangan cuma ya, laki-laki aja Bu ya. Nah, ya laki-laki aja ya, karena pikiran mereka kan selalu pikiran patriarkil, pikiran-pikiran patriarki seperti itu. Jadi semua pemuka agama itu pasti laki-laki. Padahal saya kemarin udah cerita banyak tuh dalam pertemuan tentang bagaimana perempuan-perempuan sufi dalam sejarah Islam, bagaimana perempuan-perempuan ulama di dalam sejarah Islam. Nah, yang seperti itu kan buat banyak orang kan tidak dianggap. Nah, sekarang bagaimana kita membangun satu kesadaran baru yang menurut saya ini strateginya ya perlu bersinergi semuanya, perlu ada strategi baru memang setelah pandemi ini kita harus lebih banyak bertemu mungkin secara online seperti ini untuk membicarakan ya, dan juga bukan hanya membicarakan tetapi membangun ya konsep yang baru di dalam memperjuangkan keberagaman dan kebebasan beragama di Indonesia. Kita perlu ya membicarakannya secara lebih intens. Saya kira itu. Makasih. Ya, Bu Rahmi silakan. Tadi ada yang mau disampaikan? Ya mau tambah sedikit aja bahwa saya juga sependapat dengan Pak Engkus bahwa kita juga, tapi kita sedang berjuang ini loh Pak ya, nggak berjuang sendiri, kita berjuang bersama-sama. Dan Bu Musa sudah sampaikan kita sudah juga ke MK, dan 2 bulan lalu ya saya ikut rombongan Bu Nia juga menjumpai Menteri Pak Mahfud ya, dan beliau menjanjikan untuk ya bisa menjadi penasehat atau apa Bu untuk ICRP, dan saya pikir langkah-langkah kecil ini, langkah untuk kebaikan ini akan membuahkan kebaikan yang lebih besar. Kadang memang kesabaran itu nggak punya limit ya Pak, nggak punya batas ya Pak Empus. Jadi ya katanya kalau kita sabar, ya kalau kita tahu punya kesabaran kita di mana, kita nggak sabar ya. Jadi kita sedang membangun dunia, Bapak ini juga sedang berjuang, Pak Engkus, teman-teman Gus Durian, teman dari Kementerian Agama, ada Bu Emma di sini, ada Pak Nundin dari LIPI, Bu Nia, semua ini yang sedang mendengar, pasti kita semua punya satu visi, satu hati, satu tujuan sama untuk benar-benar menegakkan konstitusi di negara ini supaya kita hidup berdampingan tanpa melihat cover agama apa. Kita selalu diingatkan oleh Pak almarhum Gus Dur bahwa perbuatan itu nggak usah kita berteriak 1000 kali katanya, karena perbuatan-perbuatan itu adalah yang melambangkan agama kita. Ini juga sedang kita perjuangkan, dan saya sangat senang tadi Bu Prof Musa mengatakan bahwa emang kita nggak perlu lagi pakai angka tadi loh Bu, tolong dibantu Bu disuarakan lagi bahwa tidak ada angka ya dalam agama di sini, yang dulu kata-kata resmi ataupun kata resmi dan satu yang diakui. Seperti itu. Jadi Pak ya, jadi saya tetap menyemangati aja Punia bahwa kita sedang berjuang, dan memang kita harus tetap melakukan perubahan-perubahan itu tanpa pernah kita pesimis, Pak Engkus ya. Kalau Pak Engkus pesimis, nanti saya kasih vitamin ya. Terima kasih Punia. Menarik nih. Jadi memang masih banyak PR banget ya. Kalau buat saya sih terutama yang saya khawatirkan itu informasi tentang keberagaman begitu banyaknya agama dan kepercayaan yang tumbuh di Indonesia itu
sekarang nggak masuk secara resmi ke dalam kurikulum. Jadi semakin ke sini generasi muda semakin tidak paham gitu. Nah itu yang menjadi semacam pekerjaan kita selama ini, Pak Angkus ya. Tapi buat saya sih Pak Angkus sebetulnya sudah ada di dalam apa struktur pemerintahan nih tentang kepercayaan, tapi ternyata masih belum dianggap sejajar. Padahal menurut saya konstitusi kita itu sudah menyebutkan soal agama dan kepercayaan. Begitu juga di dunia internasional, religion and belief itu setara gitu. Nah ini rupanya akan asal bersayap Bunia. Oleh karena itu, ini kita masih punya 10 menit lagi. Mungkin saya minta closing statement aja dari Bu Musda sama Bu Rahmi kepada kita semua. Sebenarnya saya menunggu kelompok-kelompok milenial, kalau dilihat dari 70-80 orang tadi yang kumpul ada, tapi belum ada suaranya nih. Apakah nanti mungkin teman-teman Bahai juga bisa bikin diskusi yang khusus membahas soal pandemi dan masa depan anak-anak muda, kayaknya itu juga salah satu masukan kita nih. Ya, sudah kita agendakan Ibu. Ya, kita bersyukur karena ICRP, ANBTI dan beragam banyak lembaga sebetulnya juga sudah concern ya untuk mendorong perjumpaan-perjumpaan lintas agama, lintas iman dari kalangan muda, dan mudah-mudahan itu nanti akan ada ruang-ruang tersendiri yang mungkin kita yang era kolonial begini, Bu Musda, banyak mendengarkan mereka juga. Oke, baik. Closing statement. Sebelum closing statement, saya ingin mengatakan di ICRP kan sudah ada program peace train kan, itu ya, jadi luar biasa itu. Benar-benar membuat para milenial, jadi pesertanya kan mayoritas milenial, jadi bagaimana menggugah kesadaran kelompok milenial bahwa dunia ini beragam ya, jadi jangan mau loh diseragamkan karena itu bertentangan dengan hakikat kemanusiaan kita gitu. Jadi dari situ kan kelihatan, oh ya ada. Nah seharusnya kan bentuk seperti ini, jadi peace train yang digagas oleh ICRP atau juga bentuk-bentuk kegiatan yang digagas oleh organisasi-organisasi lain, itu seharusnya di-cloning oleh pemerintah, dilakukan dibuat oleh semacam program pemerintah gitu. Jadi lebih luas dampaknya. Nah, pemerintah ini kan tidak mau melihat kepada kelompok-kelompok masyarakat kita. Nah, saya pikir ini kelompok-kelompok keagamaan atau yang dari Kemenak nih yang ada di kelompok ini yang sedang menyimak, tolong deh kalian itu melihat bentuk-bentuk pengalaman-pengalaman baik, apa istilahnya itu kalau dalam pengalaman terbaik, best practice ya dari berbagai komunitas di masyarakat itu diperhatikan nih. Oh ini ada pengalaman seperti ini nih, ICRP mengembangkan peace train, kelompok ini mengembangkan apa. Jadi kan kalian nggak perlu memulai dari nol, kalian bisa mengambil pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, yang tentu kita sudah ada uji coba kan. Jadi Anda tinggal mengambil best practice dari berbagai kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Nah itu Anda perluas skopnya, perluas untuk skop negara. Dan itu kan dampaknya lebih lebih dahsyat kalau menurut saya. Karena itu saya pikir mari deh jangan memandang enteng ya apa yang sudah dilakukan di masyarakat kita. Karena itu negara ini penting melihat apa best practice yang sudah terjadi di masyarakat kita, yang sudah diimplementasikan, yang sudah dilakukan, sehingga kalau itu dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti ICRP mungkin skopnya masih kecil. Karena terus terang aja kita kan tidak punya banyak power, apa itu power terkait dengan finansial, power terkait dengan legalitas. Tapi kalau negara yang melakukan kan lebih katakanlah daya perubahannya itu kan lebih luas karena negara kan mencakup negara yang luas seperti ini kan, seperti Indonesia, negara raksasa. Jangan lupa juga Bu, semua itu juga dari pajak kita. Harus dikembalikan lagi. Iya kan? Jadi jangan bilang itu punya negara, punya kita sebetulnya. Uang negara itu harus dikembalikan untuk sebesar-besar manfaatnya buat masyarakat kan. Nah, satu lagi yang sebagai closing statement dari saya ini karena saya harus pergi jam 4.30 bahwa COVID ini mengajarkan kita tentang banyak hal ya. Bukan hanya tentang bagaimana kita membangun rasa kemanusiaan kita kembali dalam kehidupan beragama, seperti yang panjang lebar tadi kita bicarakan, tapi juga membangun kesadaran baru kita tentang
tentang pentingnya kita melihat kembali pola kehidupan kita. Karena saya melihat selama COVID ini kita kan nggak kemana-mana. Saya lalu menyadari ternyata bajuku tuh terlalu banyak ya, sepatuku juga terlalu banyak. Jadi mengajarkan kita untuk tidak menjadi masyarakat atau individu yang konsumeristik ya. Jadi kita harus memperbarui kembali nih, benar-benar ini mengajarkan kita. Jadi berada di rumah saya merenungkan, oh ternyata ini banyak yang saya tidak butuhkan yang selama ini saya beli. Terus terang aja kita harus mau ya mengintrospeksi. Nah inilah gunanya, karena kalau saya melihat ya Mbak Nia, kenapa kita yang diajarkan di dalam beragama itu seharusnya kita menguliti diri kita sendiri. Jadi kalau dalam konsep Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar, itu harus kamu mulai dari dirimu sendiri. Bagaimana kamu amar ma'ruf itu artinya bekerja, memikirkan hal-hal yang terbaik, yang bermanfaat kepada dirimu dan sesama. Nahi mungkar, kamu melakukan atau mencegah dari hal-hal yang tercela, tidak terpuji, yang tidak membawa manfaat kepada sesama. Nah, saya melihat perlu nih kita memikirkan kembali setelah COVID ini bagaimana hidup kita itu supaya tidak konsumeristik, tidak banyak. Karena kita kan nggak ke mall, ternyata nggak apa-apa tuh 2 bulan, ya kita nggak. Padahal sebenarnya sebetulnya nih anak-anak kan kalau nggak ke mall dalam 1 minggu itu pada meriang, tahu nggak? Nah, sekarang kan dengan dipaksa nih, COVID ini benar-benar memaksa kita untuk ternyata kita bisa loh menghindarkan diri dari proses-proses konsumeristik. Bahkan juga tidak menjadi individu yang hedonis ya, apa-apa berubah. Sekarang kan kita bisa melihat bagaimana kita melakukan recovery terhadap alam, recovery terhadap diri kita sendiri, recovery terhadap kemanusiaan kita. Saya kira itu. Makasih. Ya. Closing statement dari Bu Rahmi, silahkan 2 menit, Bu. Baik. Ya, terima kasih. Jadi ya COVID ini juga mengajarkan bagaimana kita para pendukung agama yang kita katakan seperti itu tidak kenal lelah. Kita harus selalu memberi manfaat untuk orang banyak, ya. Kemudian mari kita menyatukan semua doa-doa kita untuk kita secara khusyuk, kita kirim doa-doa kita untuk meringankan semua penderitaan orang-orang lain di belahan dunia manapun. Mari kita tetap bekerja sebagai pelipur lara bagi orang lain, dan kita mengabdi di tempat kerja ataupun di mana kita berada untuk mendirikan perdamaian dunia, dan kita mendewasakan diri kita, di mana apabila kita sudah dapat membantu orang lain, kita sudah mengarah ke satu manusia yang dewasa. Saya kira COVID ini mengajarkan banyak hal, dan saya berharap Bunia bahwa tidak menjadi event saja sore ini, tetapi kita akan tetap bertemu dalam satu forum selanjutnya yang mungkin kami akan host, dan Ibu Nia tetap moderator membantu kita. Ya, we love you Bu. Ya, terima kasih saya sampaikan buat semua teman-teman yang telah ikut berpartisipasi di acara ini. Terima kasih khususnya kepada Prof. Musda yang telah banyak memberi sumbangsi kepada kita. Saya banyak belajar dari guru kita ini. Ibu Nia, terima kasih banyak, dan selamat sore semuanya. Baik, terima kasih Profesor Musda dan juga Ibu Rahmi dan juga semua teman-teman yang sudah berpartisipasi. Menjadi catatan penting bahwa banyak hikmah yang harus terus dijadikan renungan bersama sekaligus dipraktekkan untuk menguatkan kembali nilai-nilai keindonesiaan kita, di mana kita punya konsensus Pancasila, Konstitusi, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi kita memang COVID ini juga memberikan kesempatan kepada kita jeda untuk berpikir supaya kita menjadi jauh lebih baik lagi, terutama dalam orientasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berbasis pada agama ketuhanan yang Maha Esa dan juga basis kepada agama-agama yang betul-betul memuliakan kehidupan berbasis pada kemanusiaan. Itu yang paling penting. Banyak sekali yang saya dapatkan dari kedua narasumber. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada teman-teman dari Kantor Humas dan Pemerintahan Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia atas kesempatan ini. Selamat mempersiapkan buka puasa untuk yang berpuasa, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Dania Syarifuddin yang telah memandu webinar Hikmah dan Bangkit di tengah pandemi COVID-19 pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada para narasumber, Profesor Dr. Hajah Siti Musda Mulia, Magister of Art, dan juga Dr. Rahmi Alfiah Nur Alam atas pandangan-pandangan yang sudah disampaikan kepada kami. Semoga dapat memberikan manfaat kepada para hadirin. Dengan ini kami tutup webinar pada siang hari ini. Salam hangat
Kantor Humas dan Pemerintahan Majelis Rohani Nasional Bahai Indonesia. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih, Bu Nia. Terima kasih semuanya.